Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyyus salihin syahadatan narju biha an-najata yawmiddin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang juga tak pernah berhenti memberikan dan mengkaruniakan banyak nikmat kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah, diberi nikmat hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholat maghrib berjamaah yang kita laksanakan, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan langkah-langkah yang kita langkahkan sebagai penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat dan kedudukan kita, serta mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmat taufiknya untuk kita, sehingga kita selalu bisa menambah amal saleh dan kebaikan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan ajaran mereka, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan juga dikumpulkan oleh Allah bersama mereka
di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian mingguan kita, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada dalam pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bab yang berisi pembahasan tentang memerintahkan atau menyuruh untuk melakukan kebaikan dan melarang, mencegah dari melakukan keburukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengutip beberapa potongan ayat Al-Quranul Karim, yang di dalam ayat-ayat tersebut atau di dalam potongan-potongan ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akibat buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana ayat terakhir yang kita baca pada minggu yang telah lalu, di mana di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara penyebab mereka mendapatkan kutukan dari Allah, mendapatkan laknat dari Allah, ialah mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kikuan Allah sihuang surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Si awal ayat 78 Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu, turunnya laknat tersebut disebabkan oleh mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dalam berbuat dosa, berlebihan dalam berbuat maksiat. Lalu di ayat yang ke-79-nya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari perbuatan mungkar, tidak saling melarang dari perbuatan dosa, tidak saling melarang dari perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh mereka. Jadi ada di antara Bani Israel yang mengerjakan dosa dan kemungkaran, dibiarkan oleh Bani Israel yang lainnya. Ada di antara mereka yang melakukan maksiat, didiamkan oleh orang lain dari Bani Israel. Maka karena perbuatan yang demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk mereka, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Dan minggu yang lalu disampaikan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis itu beliau memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akibat buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Selain tadi di dalam ayat disebutkan dapat
mengundang laknat Allah, berpotensi dikutuk oleh Allah. Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis menyebutkan bahwa di antara akibat buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa yang dipanjatkan kepadanya. Makanya gara-gara midak tahu-tahu dengan uluh nang menggawi kemungkaran. Karena jangan berpikir bahwasanya akibat buruknya hanya untuk orang yang mengerjakan dosa dan kemungkaran itu. Tapi akibat buruk dari kemungkaran yang dikerjakan di satu tempat itu akan menular kepada orang yang tidak melakukan kemungkaran itu. Kalau orang itu mendiamkan kemungkaran dan tidak melakukan nahi mungkar. Salah satu penyebab salah satu akibat buruk akibat Rasulullah sahih hadis tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi doa-doa yang dipanjatkan setahina itu mida ingabulan oleh Allah taala gara-gara itah mida tapi ita tahu dengan uluh nang menggawi maksiat, menggawi kemungkaran. Mida hendak menagura, mida hendak menghana menggawi kemungkaran, mida hendak menceruman bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Rasulullah SAW dalam hadis yang minggu lalu kita sampaikan bahwasanya di antara akibat buruk atau dampak buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar bahwasanya ketika seseorang minta ampun kepada Allah berpotensi tidak diampuni oleh Allah. Bukan karena dia yang melakukan kemungkaran, tetapi karena ada orang di daerahnya, di tempatnya melakukan kemungkaran dan dia tidak mau melakukan nahi mungkar. Makanya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, ikon beliau wahai sekalian manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Perintahkanlah kebaikan dan laranglah dari melakukan kemungkaran. Ikhwan Allah ikhwan Rasulullah muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, lakukan amar ma'ruf dan lakukan nahi munkar. Qabla an tad'u Allah fala yastajib lakum, sebelum kalian berdoa kepada Allah namun tidak akan Allah kabulkan doa kalian. Gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qabla an tastaghfirullaha fala yaghfir lakum, dan sebelum kalian minta ampun kepada Allah tapi tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara dampak burukah. Sebahagian berpikir mengurus diri masing-masing. Bukan. Kita perlu juga untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena dengan demikian juga berarti kita telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang kalau kita tinggalkan itu maka berdampak juga, walaupun bukan kita yang melakukan kemungkarannya, walaupun bukan kita yang melakukan maksiatnya, tapi ketika kita mendiamkan, ketika itah mida menceruman bahwa ete humbui tahu, maka dampaknya doa itah mida ingabulan oleh Allah. Dan permohonan ampun itah kepada Allah atau istighfar itah kepada Allah mida diterima oleh Allah dan mida diampunan oleh Allah. Walaupun humbui itah yang menggawi kemungkaran, walaupun humbui itah yang menggawi maksiat. Dan yang lebih parah lagi, sebagaimana dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikon beliau, innal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara, sesungguhnya para pemuka agama dari orang-orang Yahudi, ahbar istilah mereka, dan para rahib, para ahli ibadah dari orang-orang Nasrani, manakala mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi masing-masing elen tuh beribadah akan elen masing-masing mahendai. Rahibnya orang-orang Nasrani fokus dengan ibadahnya sendiri, tidak tahu-tahuan dengan masyarakat. Kemudian pemuka agamanya orang-orang Yahudi juga hanya mementingkan dirinya sendiri, sibuk dengan amalnya dan tidak mau untuk menegur rakyat atau masyarakatnya yang melakukan dosa dan maksiat.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim, mereka dikutuk dan dilaknat oleh Allah melalui lisan nabi-nabi mereka yang tadi dalam ayat kita sebutkan. Kata Allah, Bani Israel atau orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Dan yang lebih parah lagi, kata Rasulullah SAW di akhir hadis, summa ammahum bil bala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeluruhkan siksanya kepada mereka semua. Jadi Bani Israel yang mengerjakan dosa dan maksiatnya disiksa oleh Allah, termasuk juga rahibnya, pemuka agamanya, ahli ibadahnya pun yang sibuk dengan ibadah, hendak mengurus masyarakat dan menggawe dosain, dapat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap siksa dan keburukan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ikhwan Allah, kalau Allah menurunkan siksa dan azabnya, Allah tidak hanya mengkhususkan mereka yang mengerjakan dosa saja, tapi orang-orang yang tidak mengerjakan dosa namun mereka tidak menegur yang melakukan dosa akan ditimpakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala siksa dan azabnya. Al-Imam Abu Laits rahimahullah, sihuang kitab beliau Tanbihul Ghafilin, meriwayatkan satu riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi, atau mengutip satu riwayat yang riwayat itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitab Syu'abul Iman. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dari Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yusha' bin Nun ini, kekuatan Allah dalam wahyunya kepada Nabi tersebut, inni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Kekuatan Allah, sesungguhnya aku akan membinasakan dari kaummu 40.000 orang-orang baik dan 60.000 orang-orang buruk. Berarti berapa jumlah sendiri? 10.000. 10.000. Kekuatan Allah, 40.000 dari orang-orang soleh dari kaummu akan aku binasakan, dan 60.000 dari orang-orang yang melakukan dosa dari kaummu akan aku binasakan. Maka Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam ini bertanya kepada Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, haula'il asyrar fama balul akhyar. Ya Allah, kekuatan Nabi Yusha', mereka orang-orang baik yang engkau sebutkan itu, kenapa ingin engkau binasakan juga? Kalau orang-orang buruknya tadi masuk akal dibinasakan, tapi kenapa orang-orang baiknya ini akan engkau binasakan juga? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Yusha' bin Nun, kekuatan Allah, innahum lam yaghdibu li ghadabi. Mereka tidak murka dengan kemurkaanku. Maksudnya orang-orang yang 60.000 melakukan keburukan, melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kemungkaran itu dibiarkan saja oleh 40.000 orang baik itu. 40.000 orang soleh mendiamkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan dosa. Mereka tidak pernah mengingkarinya, mereka tidak pernah murka terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang buruk itu. Maka kekuatan Allah, dengan demikian aku akan membinasakan 40.000 dari orang-orang soleh itu. Wa akaluhum, dan lebih buruknya lagi kata Allah Ta'ala, mereka tidak melakukan nahi mungkar, mereka mendiamkan kemungkaran, mereka tidak murka dengan apa yang aku murkai, dan mereka malah makan-makan bersama dengan orang-orang buruk itu, kumpul-kumpul dengan para pelaku dosa dan maksiat itu. Wasyarabuhum, dan mereka minum-minum bersama orang-orang yang melakukan keburukan itu. Maka gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang baik, maka Allah akan membinasakan 40.000 dari orang-orang baik dari kaumnya Nabi Yusha' bin
bin Nun bersama dengan 60.000 orang-orang buruk yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekurang-kurangnya ada pengingkaran bahuang ateitah. Sekurang-kurangnya, makanya kare hadis pertama nang ingutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengingkari kemungkaran, mengingkari dengan lenge amun mampu, amun humbui mengingkari dengan nyame, amun humbui mampu ja mengingkari dengan atei. Mengingkari dengan atei, humbui nang kumpul ja dengan orang-orang melakukan kemungkaran di tempat kemungkaran itu. Surang humbuin pang kowe menggawi ya. Cuman umpatnya mencungul tekai. Umpatnya cungkung. Nah, itu teh artinya tidak mengingkari kemungkaran ini. Tidak mengingkari kemungkaran. Maka inilah yang terjadi kepada kaumnya Nabi Yusha bin Nun. Allah binasakan 10.000, 40.000 orang-orang baik. Tidak 10.000, 100.000, 40.000 orang-orang baik. Kemudian 60.000 orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan kemungkaran tadi. Penyebabnya orang-orang baik dibinasakan juga oleh Allah karena mereka tidak pernah mengingkari kemungkaran, tidak pernah mengingkari kemaksiatan, tidak murka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Justru mereka malah makan-makan bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, minum-minum bersama orang yang melakukan kemungkaran. Itu. Maka itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan kutipan ayat berikutnya yang ngutip oleh beliau huwa surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi kikon beliau waqala ta'ala, dan Allah taala berfirman lagi wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, ikwan Allah menyuruh Rasulullah SAW, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhan kalian. Dan ini perintah untuk menyampaikan kebenaran, dan itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kan menyampaikan kebenaran. Ada uluh nang meninggalkan perintah, inyoho ia menggawi perintah, itu amar ma'ruf. Ada orang yang melakukan dosa maksiat, melakukan kemungkaran, ingahana ia menggawi kemungkaran, ingahana ia menggawi dosa, ingahana ia menggawi maksiat. Itu adalah kebenaran. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad ikwan Allah waqul, dan katakan, sampaikan olehmu wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Tuhan kalian. Setelah itu tugasnya menyampaikan mah. Maka dilanjutkan oleh Allah Ta'ala ayatnya faman syaa falyu'min, siapa yang ingin silahkan dia beriman, wa man syaa falyakfur, dan siapa yang ingin kufur, ingin tidak beriman, silahkan dia tidak beriman. Jadi tugas itu sebatas menyampaikan. Humbui sampai mahawiyatun menumun au hitahin. Humbui sampai mahawi uluh teh menumun au hitahin. Itu midah dalam kekuasaan hitahin. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ikhwan Allah marah Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Tapi kita punya keharusan nahi mungkar, keharusan amar ma'ruf tadi. Sampaikan amar ma'ruf, sampaikan nahi mungkar. Selebihnya mau diikuti atau tidak diikuti, kita sudah menjalankan tugas kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia mau menerima atau menolak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sihuang surat Al-Kahfi ayat 29 tuh. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin beriman silahkan dia beriman. Faman syaa'a falyakfur, siapa yang tetap ingin kafir silahkan dia kafir. Awen hendak menumun silahkan menumun. Awen yang hendak midah hendak menumun silahkan midah hendak menumun. Tapi yang pasti perintah sudah dijalankan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, ikhwan Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW, fasda' bima tu'mar, sampaikanlah dakwah secara terang-terangan, atau berdakwalah secara terang-terangan, atau sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Awalnya Rasulullah cuma diberikan wahyu, diberikan Al-Quran. Ketika Nabi Sigoa
si Gua Hira, mohon wahyu melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai mohon perintah-perintah yang dalam perintah-perintah itu Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan. Termasuk salah satunya ayat itu surat Al-Hijr ayat 94. Allah katakan fasda' bima tu'mar, sampaikan secara terang-terangan wahai Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu. Ini termasuknya maksudnya adalah lakukan amar ma'ruf, lakukan nahi mungkar. Incuruman nang imerintahan oleh Allah dan incuruman nang ingahana oleh Allah taala. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan Allah taala berfirman, ya kawan Allah, anjayna alladhina yanhauna 'anis su', kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan, atau kami menyelamatkan orang-orang yang melakukan nahi mungkar. Nah ini, ketika itah jadi menyampaikan amar ma'ruf sudah dilakukan, nahi mungkar sudah dilakukan, tapi sekelompok orang itu tetap tidak mau mengikuti amar ma'ruf nahi mungkar yang kita sampaikan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka azab itu hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran itu saja. Sebagaimana yang Allah firmankan si ayat itu, yaqul Allah anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Dan itulah yang terjadi kepada nabi-nabi yang telah lalu, nabi-nabi terdahulu. Nabi Saleh misalnya, Nabi Saleh diutus oleh Allah, beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau berdakwah, mengajak, melarang, tapi kaumnya tidak mau ikut. Ketika Allah menurunkan azabnya, azab itu hanya menimpa kaumnya tapi tidak menimpa Nabi Saleh. Kenapa tidak menimpa Nabi Saleh? Karena Nabi Saleh sudah menjalankan tugasnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Hud alaihi salam juga demikian. Ketika beliau diutus oleh Allah, beliau menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika kaumnya tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, Allah murka, Allah turunkan azab. Yang tertimpa azab itu hanya kaumnya yang tidak mau ikut, tapi Nabi Hudnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi Lut sudah menyampaikan, Nabi Nuh juga sudah menyampaikan kepada kaumnya, dan nabi-nabi lain. Hanya kaumnya yang tidak mau mengikuti, maka ketika Allah menurunkan siksa, Allah hanya menyiksa orang-orang yang tidak mau mengikuti. Tapi nabi-nabinya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Yang tadi diceritakan tentang Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam itu, orang-orang baiknya mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah juga yang membuat Allah murka kepada mereka. Kenapa diam? Hendak main maka sunni mah kemungkaran, dosa, maksiat terang-terangan dilakukan oleh sebahagian mereka. Orang-orang baik ini cuma sibuk dengan ibadahnya saja, sibuk dengan amal solehnya saja, tidak mengingkari kemungkaran, tidak menyuruh melakukan kebaikan. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka. Jadi sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Hakikat Allah anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami menyiksa orang-orang yang zalim dengan siksa yang keras karena apa yang telah mereka lakukan, atau karena perbuatan fasik, perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Jadi ayat itu Allah menceruman si huwanga bahwa orang kalau sudah melakukan nahi mungkar, dia akan terbebas dari siksa, dan Allah hanya akan menyiksa orang-orang yang bermaksiat saja. Makanya dikatakan di lanjutannya, wa akhadnal ladzina zalamu, kami menyiksa orang-orang yang zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, bi'adzabin ba'is, dengan siksa yang keras, bima kanu yafsukun, karena perbuatan fasik dan dosa yang mereka kerjakan. Jadi sebatas menyampaikan, elak nang humbui disampaikan sama sekali. Hantam merasa nare tidak nyaman, mikeh tersinggung, sampaikan, karena dampak buruk kalau tidak nyampaikan,
akan menimpa orang-orang baik yang diam terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang amar ma'ruf nahi munkar ini begitu banyak dan sudah diketahui, kata beliau. Termasuk diantaranya adalah nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kalau kita membaca surat Luqman, yang di dalam surat Luqman itu diantaranya terdapat nasihat-nasihat atau ungkapan-ungkapan hikmah Luqman Al-Hakim kepada putranya. Di ayat yang ke-17 diantaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya. Ikhwan Allah menceritakan tentang Luqman. Luqman mengatakan, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, dirikanlah salat. Ini pesannya diantaranya. Inyohohi Luqman anak itu menjaga sembahyang. Kemudian yang kedua, pesan Luqman kepada putranya adalah wa'mur bil ma'ruf. Lakukanlah amar ma'ruf. Luqman menyoho putranya, lakukan amar ma'ruf, suruh untuk melakukan kebaikan di Ikhwan Luqman kepada putranya. Wanha 'anil munkar, dan lakukan nahi munkar. Yang ketiga, jadi salat. Kemudian tidak cukup dengan sholat untuk diri sendiri saja. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan juga orang lain untuk melakukan kebaikan. Nang hindai sembahyang, inyoho sembahyang. Nang hindai menggawi perintah nang itu, inyoho ya menggawi ya. Nang hindai menggawi kewajiban nang itu, inyoho ya menggawi ya. Itu amar ma'ruf. Begitu juga wanha 'anil munkar, Ikhwan Luqman mar'anaka, dan lakukanlah nahi munkar. Cegah orang lain dari kemungkaran, larang orang lain dari kemaksiatan. Itu pesan ketiga. Lalu pesan keempat itu menarik dan ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar nang imesanan oleh Luqman mar'anaka. Kikuan bapak, kikuan Luqman melanjutkan pesaya kepada anak katanya setelah ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah untuk melakukan kebaikan, wanha 'anil munkar, laranglah dari melakukan kemungkaran. Kikuan Luqman mar'anaka hindai wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ayat itu menerangkan kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu punya konsekuensi. Dan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan menanggung konsekuensi itu, karena memang tidak mudah. Amar ma'ruf nahi munkar ini kan tujuannya memperbaiki. Dalam syariat itu ada dua istilah. Ada soleh, orang baik. Ada yang kedua musleh, memperbaiki. Orang itu, jemaah yang dirahmati Allah, apabila ia hanya sebatas soleh itu maksudnya diri ama hanya orang baik. Hindai membahu muluh lainin, hindai berusaha untuk maharagu uluh lainin. Itu area soleh, baik untuk diri sendiri. Orang itu kalau dia baru soleh, dia akan dicintai oleh orang banyak, dia akan disukai. Coba kita Rasulullah SAW awal-awal kehidupan beliau, sebelum diutus untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, sebelum diutus untuk memperbaiki kaumnya, memperbaiki orang-orang Mekah dan sekitarnya itu, Rasulullah itu begitu dicintai. Mereka menyebut Rasulullah adalah orang yang amanah, menyebut Nabi SAW sebagai as-sadiqul masduq, orang yang selalu jujur dan tidak pernah berdusta. Bahkan harta-harta mereka itu mereka titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saat Nabi soleh untuk dirinya sendiri. Nabi tidak pernah melakukan perzinaan, tidak pernah meminum khamar, minuman keras, tidak pernah berjudi, tidak pernah melakukan kemungkaran dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nabi jadi orang soleh. Begitu dicintai Rasulullah ketika menjadi orang soleh. Tapi ketika turun wahyu dari Allah, Rasulullah SAW mulai diperintahkan oleh Allah untuk menjadi musleh, memperbaiki kerusakan yang ada pada orang Mekah. Mulai mengahana elen mihub minuman keras, mulai mengahana elen berzina, mulai mengahana elen berjudi, mulai mengahana elen menyembah berhala. Mulai saat lah Rasulullah SAW mulai dibenci oleh orang banyak, oleh kaumnya saat itu. Maka konsekuensi dari amar ma'ruf nahi munkar ini diantaranya akan dibenci oleh banyak orang.
Dan itu sudah pasti. Kalau mida hendak benci uluh, maka pilih menjadi soleh mah. Soleh akan diri sendiri sampai waktu sembahyang. Bila bulan puasa, mida tapi mau urus uluhin ketujun uluh hari. Ketujun uluh hari. Himung uluh mangan itu maharati kon uluh kan. Tapi bila mulai menghana menggawi dosa itu, bila mulai membahum menggawi kebaikan itu, kewajiban itu, menghana menggawi maksiat itu, mulai akan muncul orang-orang yang tidak suka. Muncul orang-orang yang merasa terusik. Dan itulah yang disebut dengan muslih tadi, orang yang memperbaiki. Bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia berusaha untuk memperbaiki sekitarnya, memperbaiki orang lain, dan akan ada konsekuensinya, akan dibicarakan oleh orang lain dengan pembicaraan yang tidak baik, akan dibenci oleh banyak orang, tidak disukai oleh banyak orang. Dan kenapa seperti ini nasihat Luqman kepada putranya? Ikhwan, Luqman setelah mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkanlah untuk melakukan kema'rufan atau kebaikan, wanha 'anil munkar, laranglah orang dari melakukan kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena orang kalau sudah mulai melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, akan banyak hal yang tidak baik yang menimpanya, akan banyak keburukan menimpanya. Entah omongan uluh kah kan, nang belasu, amun nare itu nama ini ngabe himat kan bersalah akhir-akhir melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Entah imanderan uluh terus, maka pandera teh padas misalkan. Itu ada nang menahu nang semete kan, amun nahu, maka kita akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Luqman berpesan, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya memang tidak bakalan ada yang selamat dari panderan manusia. Tidak bakalan ada yang selamatan dari panderan manusia. Bahkan Allah Ta'ala pun tidak selamatin dari panderan manusia. Coba membuka awal Al-Quran, manusia yang tidak beriman kepada Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah yang ketiga dari tiga orang, salisu salasah, salah satu dari Tuhan yang tiga. Allah Tuhan. Ada jangan memandere apalagi bayi itah mah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah selamat dari omongan manusia. Saat beliau mendapatkan wahyu perintah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran, saat itu mulai orang-orang Mekah membicarakan Nabi Muhammad SAW dan juga menuding beliau dengan tudingan yang macam-macam. Kadang-kadang disebut sebagai orang gila, kadang-kadang disebut sebagai dukun, kadang-kadang disebut tukang sihir dan lain sebagainya. Nah, maka tidak ada orang yang bisa selamat. Maka Luqman ini memberikan pesan yang begitu indah kepada beliau, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Kareh ada uluh nang saret tahu naretena mengapehe bisik, dan itulah konsekuensinya. Rasulullah sudah mendapatkan apa yang disebutkan oleh Luqman ini. Ketika beliau mulai memperbaiki, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mendapatkan ucapan-ucapan yang buruk dari kaumnya, tapi kaumnya mulai menyentuh fisik Rasulullah SAW. Dilempari dengan batu, kemudian ienyet dengan naretena perabot tenain unta. Ketika Nabi sembahyang sehadapan Ka'bah, ihekakhi, salah seorang kafir Quraisy uyat Nabi. Sampailah hendak beluak kon Sayyidina Abu Bakar, maten Rasulullah SAW. Dan yang semacam itu adalah konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pahalanya datuh. Dan kalau ditinggalkan juga akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW yang menjadi umat terbaik gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar ini harus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kikuang kula sekurang-kurang uluh nang tokep dengan itah, nang sihuang uman itah. Kalau nang sihuang huma mida kawa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar aja, maka mida harapanin si luar dengan sawin suranggin tapi bahanyi aja nah itu, maka mida harapanin hendak nahi mungkar dengan nang si luar huma. Maka dengan nang si huma barang helo, dengan nang si huma barang.
gamahan nang siluar tenang lain menggawi. Ya mudah-mudahan kita seberatan ini ya Allah taufik dan hidayah dan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.